البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Ukasha, apakah ada dari kalangan jin itu Rasul? Tidak ada. Dalil untuk masalah ini apa? Naam, ahsanta. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Ini dalil yang sangat tegas, ya kawan. Sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan anak keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Sedangkan jin bukan keturunan Ibrahim, bukan pula keturunan Nuh. Lalu bagaimana menjawab ayat Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum? Indak Arin. Nah, yang dimaksud dengan minkum dari ayat ini, alam ya'tikum rusulun minkum, yaitu min ahadikum, yaitu minal ins. Adapun dari kalangan jin yang diutus dinamakan apa? Indah Maulana Nuzur, bukan rusul tapi nuzur, yaitu pemberi peringatan. Ya, mereka adalah para jin yang mengambil ilmu dari para rasul. Baik. Kita lanjutkan. Wa amma kaunuhu mab'utsan ila kafatil wara faqad qala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Adapun keadaan beliau yang diutus kepada keseluruhan makhluk, yaitu jin dan manusia maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali kepada keseluruhan anas, keseluruhan jin dan manusia, basyiran wa nadhira. Apa maknanya? Basyiran wa nadhira, Pak Mujahid. Sebagai pemberi kabar kegembiraan dan sebagai pemberi peringatan. Waqad qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ini juga sharih, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara keseluruhan. Wa qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku beri peringatan kalian dengannya dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an tersebut. Ai wa unzira man balaghah. Maksudnya aku beri peringatan kepada siapa saja yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan telah kami utus engkau lin-nas. Ini menunjukkan umum, bukan hanya kepada kaum Arab. Naam, tapi mencakup keseluruhan manusia, bahkan tidak hanya manusia saja, karena an-nas mencakup juga jin. Wa qala ta'ala akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Apakah manusia terheran-heran tatkala kami wahyukan kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka untuk apa? Untuk diperintahkan anzirin nas, beri peringatan kepada manusia. Wa basyiril ladina amanu, dan beri kabar gembira orang-orang yang beriman, annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Naam, bahwasanya bagi mereka, ikhwani fillah, apabila mereka mau beramal di dunia,
mau mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, taat kepada Rasul yang diutus, ya mereka memiliki simpanan amalan-amalan saleh yang mesti akan diganjar di sisi Rabb-nya. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini juga sangat tegas. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, atas hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan untuk sekalian alam. Faqad qala ta'ala wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Katakanlah kepada ahlul kitab dan ummiyin. Ini mencakup umum, berarti ahlul kitab pun ikut didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib tunduk kepada beliau dan mengikuti syariat beliau. Dan ummiyin adalah untuk selain ahlul kitab. Istilahkan dengan ummiyin. Masuk di dalamnya ajam. Apakah kalian mau masuk Islam? Maka sungguhnya apabila kalian masuk Islam, maka sungguh telah mendapatkan petunjuk. Dan apabila kalian berpaling, maka sungguhnya atasmu, atau apabila mereka berpaling, maka sungguhnya atasmu wahai Nabi hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Demikian pula kita, akhwani fillah, kita bukan pemaksa, kita bukan menyuruh dengan keras agar manusia masuk Islam atau berada di atas dakwah yang hak ini, tapi kita menyeru saja, menyampaikan, menasihati. Adapun hati dan penerimaan itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan ditimbulkannya rasa takut pada musuh-musuh dalam jarak 1 bulan perjalanan. Dan ini pertolongan yang sangat jelas, luar biasa. Kaum muslimin baru jarak 1 bulan perjalanan, musuh sudah dipenuhi rasa takut. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat salat, dan tahur sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari kalangan umatku ini yang terbentur waktu salat, maka salatlah dimanapun dia berada. Jangan sampai kemudian alasannya tidak mendapati masjid. Seandainya dalam perjalanan melewati hutan dan seterusnya, tidak mendapati masjid, tapi mendapati waktu salat, ya wajib untuk salat. Karena semua bumi itu sebagai tempat salat, kecuali al-maqbarah wal hammam. Kecuali maqbarah yaitu kuburan, dan hammam WC atau kamar mandi. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah-ghanimah. Walam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan ghanimah itu kepada seorang pun sebelumku. Wa u'titu syafa'ah, dan diberikan kepadaku asy-syafa'ah, yaitu syafa'atul uzma. Adapun syafa'ah yang lain maka sifatnya umum. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan adalah dulu Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Ini syahidnya. Nabi diutus kepada keseluruhan manusia. Akhrajahu fi sahihain wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yasma'u bi rajulun atau ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyin wala nasraniyyin thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Tidaklah mendengar tentang diutusnya aku seorang pun dari kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak mau beriman terhadapku, maka dia akan masuk ke dalam neraka.
Hadis riwayat Muslim dari siapa sahabatnya? Tentang Abu Zaid Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi yang 5 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sahabinya? Talha? Jabir bin Abdullah, muttafaqun alaih. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ila an-nasi kafah ma'lumun fi dinil Islam bid-darurah. Nah, ini perhatikan. Keadaan beliau yang diutus kepada keseluruhan manusia merupakan perkara yang diketahui dalam agama Islam ini secara darurat. Maksudnya apa? Tidak ada seorang muslim pun yang yang ragu tentangnya. Secara daruri mesti harus tahu Nabi diutus kepada keseluruhan manusia. Makanya kalau ada orang kemudian muncul pemahaman Nabi itu hanya untuk kalangan Arab, maka dia tidak diberi utur karena sesuatu yang daruri. Paham? Sesuatu yang daruri. Nabi diutus kepada keseluruhan umat. Wa amma qaulu ba'di nasara innahu rasulun ilal arabi khassah fa dhahirul butlan. Adapun perkataan sebagian orang-orang Nasara bahwasanya beliau hanya diutus kepada Arab secara khusus, maka ini sangat jelas kebatilannya. Fa innahum lamma sadaqu bir risalati lazimahum tasdiqahu fi kulli ma yukhbiru bih. Waqad qala innahu Rasulullah ila an-nasi 'amah wa rasulun la yakdzib. Nah, sebab sesungguhnya mereka itu tatkala membenarkan risalah, membenarkan kerasulan Nabi, maka wajib atas mereka membenarkan semua yang beliau khabarkan. Dan sungguh beliau telah mengkhabarkan bahwa beliau diutus kepada keseluruhan manusia. Sedangkan Rasul tidak akan berdusta. Falazima tasdiquhu hatman, maka wajib dengan kewajiban yang sangat untuk membenarkan beliau. Faqad arsala rusulahu wa ba'atha kutubahu fi aqtaril ardi ila Kisra wa Qaisar wa Najashi wal Muqawqis wa sairi mulukil atrafi yad'u ila al-Islam. Apa? Ba'atha pakai menyebar, tidak apa-apa. Nah, boleh saja wa fi nuskhah ba'atha, maknanya hampir sama. Batha menyebar, ba'atha mengutus. Faqad arsala rusulahu wa ba'atha kutubahu. Nah, zahirnya arsala ya cocoknya ba'atha. Beliau telah mengutus para rasulnya dan mengirim kitab-kitabnya, yaitu surat-surat ke penjuru bumi, kepada Kisra, kepada Kaisar, Najashi, Muqawqis, dan keseluruhan raja-raja di penjuru-penjuru bumi ini, menyeru mereka kepada Islam. Menunjukkan apa? Risalah beliau kepada keseluruhan manusia, bukan hanya untuk Arab saja. Wa qaluhu wa kafatil wara fi jarri kafah nazar. Nah, dikatakan kafatil wara. Nah, dalam masalah jarnya kafah ini butuh dicek ulang. Kenapa? Fa innahum qalu la tusta'malu kafah fi kalamil Arab illa halan. Sebab ulama lughah mengatakan tidak digunakan kata kafah dalam perkataan orang Arab kecuali sebagai hal. Wakhtalafu fi arabiha fi qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas ala thalathati aqwal. Dan para ulama berselisih pendapat tentang i'rab pada firman Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kafah ini sebagai apa? Nah, ada 3 pendapat. Nah, ini dari sisi lughawi antum juga harus ketahui ya kawan, karena apa? Berhubungan dengan dalil pokok tentang diutusnya Nabi kepada keseluruhan manusia. Ini keterkaitan yang sangat antara ilmu akidah dengan lughah Arabiyah. Ahadiha annahu halun minal kafi fi arsalnaka wa hiya ismu fa'il wa ta'fiha lil mubalaghah. Nah,
Dia adalah hal untuk kaf. Wa ma arsalnaka, pada arsalnaka. Baik. Kafah, jadi kafin isim fa'il dan tak ditambahkan untuk mubalaghah. Ai illa kafan linnasi anil batil. Perhatikan, illa kafan linnasi anil batil. Wa qila hiya masdaru kaffa fa hiya bimakna kaffan ai illa an takuffan nasa kaffan. Wa wuqu'ul masdari halan katsir. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama, dia sebagai apa? Sebagai hal untuk arsalnaka pada kafnya ini. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai apa? Kecuali dalam keadaan sebagai kafan linnasi anil batil, sebagai pencegah manusia dari kebatilan. Ini maknanya. Paham? Untuk pendapat pertama. Jadi kafatan linnas maksudnya apa? Illa kafan linnasi anil batil, kecuali engkau sebagai apa? Sebagai penahan manusia dari kebatilan agar tidak terjatuh di dalamnya. Baik. Dan masdar bisa sebagai hal, ini banyak kawan. Walaupun apa? Di sini khilaful asal. Jatuhnya masdar sebagai hal khilaful asal. Menyelisihi kebiasaan. Kenapa? Karena asal dari hal adalah menunjukkan hadath dan pelakunya. Seperti apa? Qaim, ya qaiman, ya kan? Tayyib, madruban dan seterusnya. Pendapat kedua, asani annaha halun minan nas. Wa aturida bi anna halal majruri la yataqaddamu alaihi 'indal jumhuri. Dikatakan itu hal dari annas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Illa linnasi kafatan. Kalau dibalik. Cuman dalam konteks ayat kafatan dulu baru linnas. Makanya dikritisi pendapat kedua ini bahwasanya hal dari suatu yang majrur tidaklah mendahului. Tidak mendahului apa? Sahibul halnya di sisi jumhur. Wa ujiba bi annahu qad jaa'a 'anil arabi katsiran. Fawajaba qabuluhu wa huwa ikhtiyaru ibn Malik ay wa ma arsalnaka illa linnasi kaffah. Wa ma arsalnaka illa linnasi kaffah. Dan ini akhwani fillah yang dipilih oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, wa hadha alladhi yadhhar annaha halun linnas. Pendapat yang kedua, karena sangat jelas ya kan? Linnasi kafah. Dan untuk jar majrur memiliki toleransi yang banyak ketika dia diawalkan atau diakhirkan. Paham? Baik. Sehingga asalnya seperti ini, wa ma arsalnaka illa linnasi kafah. Kan jelas. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada manusia secara keseluruhan. Mafhum? Asalis annaha sifatun limasdarin mahdhuf ay risalatan kafah. Tapi ini sesuatu membutuhkan apa? Sesuatu yang membutuhkan takdir, membutuhkan mendatangkan yang mahdhuf, ini lemah. Karena masih mungkin untuk tanpa memberikan takdir apapun. Annaha sifatun limasdarin mahdhuf ay risalatan kafah. Wa turida bima taqaddama annaha lam tusta'mal illa halan. Dan dikritisi dengan apa yang telah lewat bahwasanya kafah tidaklah digunakan kecuali sebagai hal. Baik. Jadi dari ketiga pendapat ini tentang i'rab kafah, maka yang paling mudah adalah bahwasanya kafatan
hal untuk apa? Untuk An-Nas. Walaupun ini menyelisih pendapat jumhur. Baik. Yang pendapat tentang bolehnya ikhwan adalah pendapat Al-Farisi, Ibnu Kaisan juga Ibnul Burhan, yang diikuti oleh Ibnu Malik rahimahullah. Dan Ibnu Malik imam dari imam-imam nahwu. Dalilnya apa? Liwurudis sama' bidzalik, karena memang datang sama', datang dalam apa? Dalam kalam Arab demikian. Oleh karena itulah, ketika Al-Qur'an turun dengan kalam Arab berarti ya sesuatu yang boleh-boleh saja demikian. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah hal dari apa? Dari An-Nas. Padahal dia majrur tapi jatuh setelah halnya. Ini kondisi khusus. Naam. Wa qauluhu bil haqqi wal huda wa bin nuri wal dhiya. Allah utus dengan membawa kebenaran dan petunjuk serta cahaya. Hadhihi awsaf ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-din wa syar'i al-mu'ayyad bil barahinil bahirah min al-Qur'ani wa sairil adillah. Ini adalah sifat-sifat dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yang berupa agama dan syariat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang mencengangkan berupa Al-Quran dan keseluruhan dalil-dalil. Bukti yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Wadhiya akmalu minan nur. Naam. Dan dia lebih sempurna daripada an-nur. Kenapa? Karena dia selain memberikan cahaya, dia juga memberikan rasa panas, hangat. Naam. Baik. Makanya manusia lebih butuh terhadap cahaya matahari daripada cahaya bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala bedakan antara keduanya. Qala ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah zat yang telah menjadikan untuk apa? Untuk matahari itu diya, cahaya yang memiliki panas, yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jadikan untuk rembulan itu nur. Sama-sama memiliki sifat cahaya, tapi dia lebih sempurna dari sisi faedahnya untuk umat manusia. Tayyib. Barakallahu fikum ikhwani fillah. Kita selesai dari pembahasan seputar keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Dan di antara poin terpenting yang hendaknya diperhatikan yang tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu tentang masalah itsbatin nubuwah. Dengan apa nubuwah ditetapkan, juga untuk mengetahui beliau rasul atau bukan. Padanya bantahan terhadap siapa? Ahlul kalam yang hanya menyandarkan pada mukjizat saja. Tayyib. Kemudian beberapa hal yang sudah banyak terulang-ulang seperti keyakinan bahwasanya beliau adalah Khalilullah, kemudian diutus kepada keseluruhan alam dan sebagai khatamun nabiyyin. Baik, dalilnya diingat-ingat. Dan insyaallah taala ikhwani fillah, berarti dengan ini kita berhenti dulu untuk pembahasan Tahawiyah sampai waktu Syawal. Dan untuk daras di bulan Ramadan sore, insyaallah kita membaca tafsir lebih lebih nyaman di hati untuk juga menggandengkan dengan Al-Quran, sehingga tidak keluar dari pembahasan seputar Al-Quran, insyaallah. Tayyib. Adapun zuhur, sebenarnya lebih condong untuk digunakan untuk murajaah ikhwan, qiraatul Quran, perbanyak qiraatul Quran, perbanyak untuk mengkhatamkan. Kenapa? Karena dulu para salaf di Ramadan mengkhatamkan sampai berkali-kali. Bukhari rahimahullahu taala dalam sehari saja 3 kali khatam. Khatam Al-Quran ikhwan, bukan 1 juz 2 juz.
Nah, dalam sehari. Bukan sekali. Dalam sehari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Maka insyaallah gunakan waktu di Ramadan untuk itu. Tapi juga kita tidak menghentikan durus secara total. Tapi kita ambil durus beberapa waktu, yaitu asar, ba'da isya. Kalau memang nanti zuhur ada semangat untuk membaca kitab ringan, baik itu yang di malam kita kedepankan ke waktu zuhur, kita lihat nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.